Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah ta'ala di malam hari ini ba'da salatil isya kita akan memulai mempelajari kitab dengan judul Taqribul Ajrumiyah. Taqrib al-Ajrumiyah lil mubtadi'in. Di sini lihat dituliskan lil mubtadi'in. Nah, untuk pemula artinya. Bisyarhin mukhtasar wa muyassarin lil marhalatil asasiyah. Syarah ringkas, gampang, mudah untuk tahapan dasar. Jadi lebih mudah dibandingkan matan al-Ajrumiyah untuk pemula. Ini buku ditulis oleh Abu Sa'id Mukhtar Ibnu Sa'id Al-Hadrami. Nampaknya penulis ini ngajar di markiz Darul Hadis di wilayah Hami. Hami itu wilayahnya Abu Bilal Al-Hadrami. Pernah dengar? Rio? Ya. Kayaknya Syahroni itu dari mana belajarnya? Hami bukan? Toiqoizoh. Yang Magetan. Ya. Mungkin di Hami ya. Ini buku ini ya akan kita baca. Ini terhitung tanggal 23 Rajab ya, 23 Rajab 1445 atau bertepatan dengan tanggal 3 ya. Tanggal 3 Februari 2024. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Amma ba'du. Fanahmadullaha ala ni'amihil katsirah wa alaihil jazilah. Al-qail wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu muqaddimah. Beliau menyebutkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak dan juga karunia yang berlipat-lipat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa min ajalli ma an'ama alaina ba'dal amni wal amani was sihhati wal faragh, termasuk anugerah Allah yang paling mulia yang Allah limpahkan kepada kita setelah nikmat keamanan dan nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang ya. Ta'allumul ilmi syar'i wa nashruhu adalah mempelajari ilmu syar'i dan menyebarkannya. Nah itu ya, merupakan nikmat anugerah dari Allah yang paling mulia. Belajar ilmu syar'i. Belajar itu nikmat anugerah Allah yang tidak diberikan kepada setiap orang. Ini di awal bulan, malam minggu, malam ahad, anak-anak muda rata-rata di mana? Hah? Ada yang di mall, ada yang di taman, ada yang tempat karaoke, ada yang tempat diskotik. Antum ada di mana malam minggu ini? Malam ahad ini? Di majelis ilmu, di tempat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ahabul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Antum berada di masjid.
Ketika banyak para pemuda yang sibuk dengan urusan dunia yang hura-hura, antum fokus masa mudanya antum talabul ilmi syar'i, ta'allumul ilmi syar'i. Ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan atau memberitakan, ajiba rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah sangat kagum terhadap seorang pemuda yang tidak punya hasrat hura-hura. Kenapa? Karena normalnya seorang pemuda, remaja sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan, hura-hura. Antum sibuknya apa? Dengan ilmu. Ini nikmat bukan? Nikmat ya ikhwan. Pondok pesantren tempat ternikmat dan ternyaman. Duduk di majelis ilmu adalah kondisi seseorang yang paling afdol dibandingkan dia di luaran sana. Suatu nikmat yang tidak bisa antum ungkapkan dengan kata-kata. Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ala ma nahnu fih la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan para pangerannya tahu tentang kenikmatan yang kami berada padanya, niscaya mereka akan merebutnya meskipun dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Bayangkan antum. Ya. Makanya kata seorang penyair, beliau pernah mengatakan, ta'allam ya fata wal 'udu ratbun wal jismuka layyinun fahasbuka ya fata syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Kata seorang penyair, ta'allam ya fata, belajarlah wahai pemuda, belajar. Wal 'udu ratbun wa jismuka layyin. Ketika tinta masih ada, ketika badanmu masih kuat, belajar. Fahasbuka ya fata bil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Cukuplah wahai pemuda, ya, ilmu itu merupakan kemuliaan bagi dirimu tatkala sukutul hadirin wa anta qailu, ketika orang-orang terdiam, pada saat itu engkau berbicara. Antum seorang pemuda kalau tidak punya ilmu tidak teranggap. Ya. Walaupun muka banyak jerawat, hidung pesek, hitam legam, kalau punya ilmu akhwat banyak yang nyari. Ya. Ini muka udah hancur. Bukan menghina antum ya, enggak menghina antum ya. Itu contoh gambaran. Anak dulu banyak juga jerawatnya. Ya. Dapat juga istri, buktinya lahir hakam. Ya. Ya enggak? Itu tadi. Yang penting belajar. Kalau punya ilmu, akhwat mau. Ilmu lah ndak ada, otak kosong, dompet kosong. Ya enggak? Jangankan akhwat, keluarga sendiri pun kadang ndak galak ngakui. Ya. Ya enggak usahin. Kafa bil jahli zaman ayyatabarra minhu man huwa fi. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah kebodohan tersebut sesuatu yang tercela, yaitu tatkala orang yang bodoh dia pun berlepas diri dari kebodohan. Ada enggak orang bodoh mau dikatakan bodoh? Siapa yang bodoh? Angkat tangan. Enggak ada yang dia bilang saya bodoh, Pak. Enggak ada. Ya enggak? Ada orang bodoh, enggak ada kan ngaku bodoh. Orang yang enggak punya ilmu dikatakan goblok, dikatakan bodoh, tolol, bengak, buyan. Itu tadi marah. Ya pada. Wa kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man laisa fi. Cukuplah ilmu dikatakan mulia setiap orang yang enggak berilmu ngaku berilmu. Iya apa enggak? Nah itu tadi. Ya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluputkan baginya menuntut ilmu di masa muda, maka takbiri oleh kalian sebanyak 4 kali sebagai petanda dia sudah meninggal dunia.
Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Sungguh keberadaan seseorang pemuda itu bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada takwa, maka tidak akan teranggap keberadaan dia. Penting ilmu tadi. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia dari sekian nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kalau antum sudah tahu tentang istimewanya ilmu, kenapa antum malas untuk belajar? Ya. Tidak mau sabar antum dalam menuntut ilmu? Ya. Enggan duduk bersama teman-teman penghafal Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Antum sungkan, males duduk bersama teman-temanmu di tempat yang paling afdol, di rumah Allah, duduk bersama orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, duduk bersama para penghafal Al-Quran. Lebih memilih duduk bersama para perokok, lebih memilih duduk bersama orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak mengerti tauhid. Afala ta'qilun? Berakal tak orang yang seperti ini? Itulah orang yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang lebih baik tadi dengan sesuatu yang jauh lebih rendah? Dia sudah duduk bersama teman-teman yang suka menghafal Al-Quran, duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyaman duduk dengan seperti ini tadi. Duduk bersama para perokok, duduk sama orang-orang yang tidak sholat. Dia memilih seperti itu tadi. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kata Nabi SAW, ruh itu adalah bagaikan satu pasukan. Kalau dia sejenis, maka dia akan ngumpul dengan sejenisnya. Kalau dia ruh yang tidak setemanan, maka dia akan tak mungkin cocokan. At-tuyur ala ashkaliha taqa, kata orang Arab, burung itu akan bertengger dengan yang sejenis. Ya, berarti 3 orang yang kita usir, kita keluarkan tadi tidak sejenis bersama antum. Ya, biarkan dia terbang bersama burung-burung yang tidak sholat, para perokok ahlul ma'asi. Ya, fama alaina illal balag. Tidak ada kewajiban kita kecuali nasihati. Ya, itu tadi. Dalam keadaan menuntut ilmu merupakan apa? Merupakan nikmat yang paling mulia. Lanjut. Baru jam 9 kurang. Kita dulu sampai jam 10. Pernah sampai jam 11, 10.30. Ya. Tanyakan sama orang-orang yang sekarang belajar di Yaman, dulu gitu. Sebelum ada Darul Hadis masjid ini, dulu kita belajar di rumah. Ya, ngontrak rumah. Nah, di situ kita belajar dulu, ya. Allazi huwa wazifatul anbiya. Menyebarkan ilmu adalah tugasnya para nabi. Wad da'watu ilaihi ala ma kana alaihi salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, serta mendakwakan kepada ilmu tadi sesuai dengan apa yang salaf berada di atasnya. Wa min ajalli hadhil ulum ba'da hifzi kitabillah lahwa ilmul arabiyyah. Dan termasuk ilmu yang paling mulia setelah menghafalkan Al-Quran adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu yang paling mulia setelah menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kalau tadi yang kita belajar setelah Al-Quran menghafalkan hadis, tidak ada pertentangan. Ya, dia belajar Al-Quran, menghafalkan hadis, juga perlu belajar bahasa Arab. Ya.
miftahu ma'rifatil kitabi wa sunnah ala fahmi salaf ridwanullahi alaihim. Ilmu bahasa Arab itu adalah kunci untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Kenapa penting bahasa Arab? Seluruh ilmu butuh bahasa Arab. Ilmu tajwid butuh ilmu sorof, ilmu nahu. Ya. Ilmu tafsir butuh ilmu bahasa Arab. Sehingga ilmu bahasa Arab tadi kunci dari segala ilmu. Ustadz, ada buku terjemahan Ustadz, nanti baca saja terjemahan. Terjemahan itu tidak setiap buku yang ada kitab para ulama itu diterjemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menerjemahkan sesuai dengan tingkat ilmu yang dia miliki. Bisa jadi terjemahan tadi diringkas atau terjemahan global, bukan inti. Difahami baik-baik. Nah. Wa hadzal kitab alladzi baina yadayka. Ini kitab yang ada di hadapanmu. Taqribul Ajrumiyah lil mubtadi'in, yaitu kitab Takrib al-Ajrumiyah lil mubtadi'in, untuk para pemula. Ya. Wa huwa min hadzal bab fayan bagi al-i'tina'u bihi wal istifadatu minhu. Nah, ini kitab Takribul Ajrumiyah lil mubtadi'in termasuk bagian bab ilmu bahasa Arab yang selayaknya perlu kita punya perhatian terhadapnya, ngambil faedah darinya, la siyama mubtadi'i ilmil arabiyah, terlebih lagi pemula yang belajar bahasa Arab. Semangat belajar itu. Antum tahu Abdul Fattah kemarin? Yang kemarin sepekan di sini belajar? Ya, tahu kan? Nah, sekarang malam ini sudah terbang dia ke Yaman. Ya. Belajar sebentar, semangat tuh, berangkat dia ke Yaman. Anak bilang, sudah antum berangkat ke Yaman. Dia sudah hafal Al-Quran 30 juz itu. Orangnya rajin kan? Antum lihat yang belajar kemarin kan? Rajin dia. Ninda, belajar, banyaklah tidur. Ya. Faqad ikhtasartuha min kitabina al-mukhtasar fi syarhil ajrumiyah lima ra'aituhu minas su'uba 'alal badi'. Buku Takrib Al-Ajrumiyah ini aku ringkas dari buku kami yang judulnya Mukhtasar fi Syarhil Ajrumiyah, karena aku pandang di buku tersebut agak ada kesusahan bagi pemula. Fanasihatuna lil badi awalan ayakhudha hadzal kitab. Nasihatku untuk pemula, pertama kali dia pelajari buku ini. Tsummal Mukhtasar, kemudian Al-Mukhtasar, yaitu kitab yang atasnya lagi. Tsummal Fath, kemudian yang atasnya lagi namanya Al-Fath, karya dia juga. Tsumma ma syaa min kutubil arabiyyah in arada at-tawassu' fi talab. Kemudian yang setelahnya. Ini penulis buku ini Abu Sa'id Mukhtar Ibnu Sa'id ini punya Telegram ya. Ada Telegram khusus. Beliau ngeser kitab ini tadi. Ya. Mumayyizatuha al-kitab. Ya, keistimewaan buku ini. Apa keistimewaannya? Yatamayyazu hadzal kitab an ghairihi min kutubil bab bi mumayyizatin katsirah. Kitab ini teristimewakan dibandingkan kitab-kitab lain dengan keistimewaan yang sangat banyak. Minha annani ja'altu ma ra'aitu sa'ban 'alal mubtadi'in minal matan fil hasyiyah. Aku jadikan sesuatu yang aku pandang memang susah bagi pemula, aku jadikan, letakkan di bagian matan tersebut, aku letakkan di bagian hasyiyah. Walam ata'arrad li syarhihi, tidak terlalu panjang lebar aku jelaskan. Wa rubbama ukarrir ba'd ta'arif min bab ma takarrara taqarrara. Dan terkadang aku sering mengulang-ulangi sebagian definisi dalam rangka masuk pada bab ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang berulang maka akan taqarrara. Apa taqarrara artinya? Nempel. Ya. Wa ahdzifu ba'd ma karrarahul musannif ka babil mu'rabat. Dan terkadang aku hapus sebagian yang diulang-ulang oleh musannif seperti bab al-mu'rabat. Khaufan minal ala ma'nawiyatil badi. Ya, khawatir nanti menyusahkan bagi permula. Ya. Wa minha annani ja'altu tamarin wa as'ila mukhtasara ba'da kulli darsin. Aku jadikan ada latihan
pertanyaan setiap ada selesai pelajaran. Wa tahfizan wa daf'an lit talib liyajtahida, dalam rangka untuk memotivasi dan mendorong bagi seorang talib untuk sungguh-sungguh. Wala yatakhallaf an zumalaihi, supaya jangan sampai dia telat dari teman-temannya. Wa minha annani ta'ammadtu ikhtisara ba'did durus as-sa'bah 'ala al-badi'. Dan juga di antara keistimewaan buku ini, aku sengaja meringkas sebagian pelajaran yang sulit bagi pemula. Wa minha al-ihtimam bi aqidatil badi'. Dan juga di antara keistimewaan buku ini punya perhatian terhadap akidah bagi para pemula. Wa khassatan haula ta'aruf 'ala al-farqi 'ala al-firaqid dhala al-mawjuda fi as-sahah. Secara khusus seputar definisi kelompok-kelompok yang menyimpang yang ada di lapangan. Wa dzalika min khilal tamarin wal adillah wal amthila wa nahwiha. Yang demikian itu di sela-sela latihan dan dalil-dalil dan contoh yang ada. Lian sya'al badi ala sunnah min awwali wahlatin, supaya pemula itu tadi tumbuh di atas sunnah di awal-awal masa tumbuhnya. Kama qala Yusuf ibnu Asbat. Antum lihat kata Yusuf ibnu Asbat. Kama qala Yusuf ibnu Asbat rahimahullahu ta'ala, min ni'amillahi 'ala syab ayyuwafaq sahibu sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Termasuk nikmat Allah terhadap seorang pemuda tatkala Allah berikan taufik atau dimudahkan mencocoki sahibus sunnah, punya guru ahli sunnah yang bisa membawa dia ke atas sunnah di awal-awal masa tumbuhnya dia. Itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi antum di awal-awal antum menuntut ilmu, antum ketemu guru-guru ahlus sunnah yang mengajari antum akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa minha, dan diantara faedah yang ada, annani ataitu bi kalimatin yatadawaluhan nas bi syaklin yaumi liyakuna dzalika aunan lil badi' fi fahmil arabiyyah allati hiya lughatul qur'ani was sunnah. Di antara keistimewaan buku ini, aku bawakan kalimat-kalimat yang biasa masyhur ya dikonsumsi oleh umat manusia dengan bentuk harian-harian mereka, ya, supaya membantu pemula untuk memahami bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tersebut adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah. Fa as'alullah ta'ala yataqabbala minna wa man a'anana fihi wa yastur zallatina hatta nalqahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Aku memohon kepada Allah agar Allah menerima dari kita dan menerima dari orang-orang yang membantu kami dalam buku ini, serta menutup kesalahan-kesalahan kami sampai kami berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kata bahwa al-fakir ila afi rabbih Abu Sa'id Mukhtar Ibnu Sa'id Al-Hadrami, Sabihatul Khamis 25 Rabiul Tsani 1445 Hijriyah. Jelas? Nah, itu tadi. Ini muqaddimah ya, ini muqaddimah. Inti buku ini insyaallah nanti kita lanjutkan berikutnya.